Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di doa malam ini, Bapak Ibu yang sedang mengikuti dengan ibadah online ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan, bahwa kami semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, dalam kasih kemurahan Tuhan, bahwa hari ini kami boleh memperingati sebuah arti kemerdekaan atas bangsa kami. Dan kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh beribadah. Roh Kudus mari pimpin kami, bawa kami ke dalam rencana Tuhan untuk menikmati sebuah kebebasan yang daripada Allah, kemerdekaan yang daripada Allah. Bukan hanya karena merdeka oleh negeri kami yang sudah merdeka, tetapi kami boleh menikmati kemerdekaan, kebebasan yang sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati kebebasan dan kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu kita sama-sama seluruh Indonesia sedang memperingati arti sebuah kemerdekaan atas bangsa kita. Kita bersyukur bahwa 78 tahun kita menikmati kemerdekaan atas negeri yang kita cintai. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini semua ada rencana Tuhan. Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang dahulunya mengalami penjajahan, yang dahulunya mengalami ketidakpastian. Tapi kita bersyukur oleh para pemimpin bangsa yang telah mendahului kita. Indonesia boleh merdeka. Indonesia boleh dibebaskan dari jajahan. Dan kita boleh menikmati sampai hari ini. Karena semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan atas bangsa ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau malam ini saya akan membawa kita semua di dalam sebuah renungan yang membawa dengan arti sebuah kebebasan, arti sebuah kemerdekaan yang sudah kita dapatkan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Dahulunya kita adalah orang-orang yang tidak merdeka. Dahulunya kita adalah orang-orang yang terkungkung oleh penjajahan dosa. Dahulunya kita sudah mengalami bentuk sebuah tekanan, perbudakan atas dosa. Tapi karena kita, Yesus datang ke dunia, membebaskan umat manusia, dan kita semua percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari dosa. Kita bersyukur Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu saudara semuanya sudah mengalami kebebasan daripada Tuhan. Namun satu hal yang perlu buat kita tahu, bagaimana cara kita mengisi sebuah kemerdekaan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai yang ke-36. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti baik itu lewat HP atau laptop atau langsung lewat media yang ada di depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ini berbicara seperti ini dalam perikopnya, kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, bahwa banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun.
bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita membaca ada beberapa ayat yang kita baca, tapi intinya saya membawakan 2 ayat yang menjadi renungan kita. Ayat 31 dan 32 ini berkata, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Konteks ini, Yesus saat itu setelah Yesus menyampaikan berita kabar baik kepada orang-orang Israel, khususnya orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini banyak yang menjadi percaya. Banyak melihat kebenaran-kebenaran yang Yesus lakukan, yang Yesus perkatakan. Maka ayat ini muncul. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang percaya tentang pengajarannya. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bangsa Yahudi itu bangsa yang menolak tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi banyak menolak tentang keberadaan Yesus itu sebagai Mesias. Orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka menolak bahwa Yesus itu datang dari surga melalui rahim Maryam menjadi manusia dan dia adalah yang disebut Mesias. Maka banyak pengajaran Yesus, banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, bahkan kelahirannya itu ditentang oleh bangsa Yahudi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika Yesus mengajarkan, ketika Yesus melakukan keajaiban mujizatnya selama dia hidup di muka bumi, lalu terjadilah kegerakan orang percaya dari orang-orang Yahudi. Orang-orang yang disebut umat pilihan Allah, tidak semuanya menerima keberadaan Allah yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus Tuhan. Namun ada beberapa bagian kecil yang mereka boleh menerimanya. Dan Tuhan mengajarkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengikuti Yesus selain daripada rasul-rasul seperti Matius, Markus, Yohanes dan seterusnya, itu ada beberapa orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka disebutnya murid-murid Tuhan apabila mereka tetap dalam firman-Nya. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kriteria seorang murid Kristus bukan saja sebagai orang yang mengikuti Yesus kemana-mana, atau pada zaman ini seorang murid Kristus yang sejati bukan karena dia aktif di gereja, bukan saja dia aktif di dalam pelayanan, bukan saja aktif mereka melakukan sosial kemanusiaan saja, namun Yesus mau menjadi orang Kristen yang meletakkan kekristenannya itu bukan sebagai agama yang saja, tetapi diwajibkan oleh Tuhan, yaitu tetap dalam firman-Nya, tetap tinggal dalam firman-Nya, tetap hidup di dalam firman-Nya. Artinya
mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus itu juru selamat, dan dia sungguh-sungguh meletakkan keyakinan penuh kepada Yesus bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang sudah dimerdekakan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang disebutnya orang-orang yang bebas dari dosa karena dia menerima Yesus Tuhan dan juru selamat, namun hidupnya masih terbelenggu oleh dosa, terbelenggu di dalam jajahan daripada kuasa jahat. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak tinggal di dalam firman-Nya. Mereka tidak tetap di dalam firman-Nya. Jadi hidupnya tidak ada firman di dalam sehari-harinya. Mereka lepas daripada firman. Mereka cuma hanya sebagai orang Kristen, mereka sebagai orang-orang yang terus masuk di dalam aliran-aliran kehidupannya yang bukan tinggal di dalam Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam keduniawian. Mereka ke gereja, mereka melayani, mereka aktif, tetapi firman tidak ada dalam hidupnya. Nah, ini yang tidak dibenarkan, maka mereka bukan golongan orang yang benar-benar murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang dinyatakan di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang mau taat dan menggali terus-menerus di dalamnya. Bagaimana kita bisa menggali, bagaimana kita bisa taat kalau kita sendiri tidak mau menikmati firman itu siang dan malam, tidak mau merenungkan. Hanya bisanya itu kalau saja mereka bisa ke gereja. Dan kalau toh di gereja belum tentu mereka menikmati firman dengan baik. Bagaimana mereka disebut murid Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus telah naik ke surga, dan kita sebagai orang-orang percaya wajib menjadi murid Yesus. Artinya menjadi pengikut Yesus yang menyampaikan kabar baik, yang menjadi garam dan terang dunia, yang membawa damai. Tapi berapa banyak kita melihat hari-hari yang kita lewati ini. Anak-anak Tuhan bertengkar satu dengan yang lain, gereja Tuhan bertengkar satu dengan yang lain. Mereka tidak menjadi terang di dalam kehidupan remang-remangnya dunia ini. Mereka tidak bisa membawa damai di dalam sukacita di dalam Kristus. Yang terjadi adalah perselisihan dan kebencian satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau di dalam Yohanes 5 ayat 24, Bapak Ibu, ini dikatakan seperti ini, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya sungguh barang siapa yang mendengar perkataanku. Siapakah orang-orang yang suka mendengar perkataan Tuhan? Bukankah itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang Kristen? Bukankah itu yang disebut orang-orang yang percaya yang sehari-harinya atau setiap minggunya mereka datang ke gereja? Tapi Tuhan mengatakan, dan percaya kepada Dia yaitu Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi untuk memiliki kehidupan yang kekal, kemerdekaan yang sejati, mereka harus sungguh-sungguh mendengar dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu, berapa banyak kalau kita mendengar firman Tuhan, kita itu melihat siapa yang membawa firman Tuhan. Memang pada dasarnya kalau orang yang membawa firman Tuhan kadangkala itu banyak orang yang tidak menyukai, orang itu kok bisa khotbah atau apa. Padahal hidupnya enggak benar.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah tidak benar, semuanya benar. Jadi kalau Bapak Ibu melihat siapa yang berkhotbah, siapa yang membawa firman, dengar baik-baik. Ketika Anda melihat itu bukan melihat Yesus yang bicara, Anda akan kehilangan momen untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mereka yang menyampaikan kebenaran, Anda datang ke gereja, kerinduan untuk berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Anda tidak mendapatkan, karena Anda melihat sisi manusia yang lemah itu. Anda tidak melihat bahwa sesungguhnya dengan iman bahwa aku ketika beribadah, aku datang dan aku bersekutu, aku memuji dan aku menyembah Tuhan. Dan disitulah firman Tuhan menjadi kekuatanku. Nah, ini yang penting untuk kita miliki, bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan memperoleh hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Sebab dia tidak lagi melihat kelemahan orang, tidak lagi melihat dosa-dosa orang, tetapi dia sendiri secara pribadi mengakui akan kekurangannya dan lalu datang kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan murid-murid Tuhan, Bapak Ibu. Murid-murid daripada Yesus. Selanjutnya saya bacakan ayat yang selanjutnya, ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bapak Ibu, berapa banyak kita ini melakukan sebuah aktivitas pelayanan, sebuah aktivitas rohani, banyak kali kita lupa kebenaran itu harus terjadi dan harus ada. Maka firman Tuhan pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berapa banyak kita ini selalu mencari kerajaan Allah kemana-mana. Berapa banyak orang Kristen selalu bersekutu mencari Tuhan kemana-mana. Namun motivasinya salah, karena dia tidak mencari kebenarannya. Karena dia tidak mencari kerajaan Allah tanpa ada kebenaran. Nah, ini yang menjadikan orang-orang Kristen banyak mengalami tantangan hidupnya, banyak mengalami rintangan hidupnya, banyak problem yang harus dihadapi karena mereka salah berkonsep. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kebenaran? Di dalam kamus Alkitab, kebenaran adalah dapat diartikan yaitu sebuah jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya. Kebenaran itu adalah hubungan manusia dengan Allah, Allah dan manusia yang selalu di dalam kehidupannya, yang selalu di dalam konsep Allah, dia melakukannya tanpa salah. Jadi kebenaran itu adalah jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya. Allah adalah Allah kebenaran, dan dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang selalu percaya bahwa Allah itu menepati janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia tidak terlepas dari masalah. Tidak pernah terlepas dari masalah siapapun mereka. Yang miskin, yang kaya, yang rohani, yang tidak rohani. Yang hamba Tuhan maupun jemaat, siapapun akan menghadapi masalah di dalam hidup ini. Yang jadi pertanyaan, apakah kita meyakini bahwa Yesus sanggup melepaskan, sanggup menuntun kita untuk melewati masalah itu? Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kesehatan, atau bahkan masalah pelayanan, atau mungkin pekerjaan, itu semua ada masalah. Cuma yang menjadikan kita sadar bahwa segala masalah itu bisa dilewati hanya bersama Tuhan.
Untuk itu kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu firman-Nya. Kalau kita enggak sering tidak baca firman Tuhan, enggak bersekutu, kita tidak akan mendapatkan rema-rema yang kuat daripada Tuhan. Sehingga kita sulit, kita merasa tertekan sekali. Bahkan kita kadang-kadang enggak mau menerima sebuah kenyataan kalau masalah itu harus terjadi. Besar kecilnya masalah itu tergantung daripada kita, bagaimana kita menyikapinya. Masalah itu bisa kecil, bisa besar, itu kembali kepada konsep kita. Pergumulan itu bisa terselesaikan ketika kita melibatkan Tuhan. Ada ditulis dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bicara tentang masalah. Ini bicara tentang pergumulan. Segala perkara, segala pergumulan kita, segala kelemahan kita, Dia cakap untuk menanggung segala sesuatunya. Asal kita percaya. Ini janji kebenaran yang harus kita miliki Bapak Ibu. Sehingga kebenaran ini keberpihakan kepada kita. Karena kita meyakini bahwa pasti Allah sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saya, hidup saudara, hidup Bapak Ibu semuanya, hidup semua orang-orang percaya yang dianggap sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 18 Bapak Ibu. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Ketika Yesus dihadapkan dengan Pilatus ketika mau dihakimi, mau dieksekusi, maka terjadi dialog yang seperti ini. Kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus ditanya seperti itu oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi kebenaran ini bisa didapat ketika orang itu sungguh-sungguh meresponi suara Tuhan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mendengar suara Tuhan, maka kadangkala kita hidup tidak bisa melakukan hal yang menurut Tuhan, yaitu tentang kebenaran itu sulit untuk kita terima. Ayat ini berkata dengan sungguh, Tuhan mengatakan, "Untuk itu aku lahir." Artinya untuk itu Tuhan datang ke muka bumi dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dengar baik-baik, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mari kita introspeksi masing-masing. Apakah kita sudah menjadi manusia lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru, yang dahulunya kita hidup di dalam dosa, di dalam perbudakan, di dalam penjajahan daripada iblis. Dan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kemerdekaan. Apakah kita masih hidup di dalam kemerdekaan atau kita kembali di dalam penjajahan iblis? Itu kembali kepada hidup kita masing-masing. Untuk itu Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-37 ini, setiap orang yang berasal dari kebenaran, setiap orang-orang yang sudah kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia menikmati Tuhan. Dia hidup dan dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari selagi masih ada kesempatan ini, agar kita betul-betul melakukan sebuah kebenaran yang datangnya daripada Allah. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam ketidakbenaran. Karena hidup ketidakbenaran itu menandakan bahwa kemerdekaan kita menjadi semu.
karena kita betul-betul tidak menikmati kemerdekaan sejati daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya kita kembali lagi ke dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu apa? Yaitu hal-hal yang benar daripada Allah. Yang salah itu harus ditinggalkan, yang kebenaran itu harus dilakukan. Lalu Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, ayat ini luar biasa. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang mana? Yaitu kebenaran ketika kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan kita menghidupi firman-Nya di dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini, kalau kita melihat Indonesia sudah merdeka, apakah betul rakyat Indonesia sudah merdeka? Merdeka dari penjajahan secara fisik memang tidak ada. Karena penjajah-penjajah pada zaman itu sudah meninggalkan bumi Indonesia dan Indonesia sudah merdeka. Tapi secara lahiriah pribadi lepas pribadi, apakah kita masih terbelenggu di dalam penjajahan? Penjajahan ketidakpercayaan kepada bangsa, ketidakpercayaan kepada para pemimpin, ketidakpercayaan satu dengan yang lain, tidak lagi memiliki kedamaian manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak menjadi rukun, tidak menjadikan membawa suasana yang indah di dalam negeri ini. Itu bukti daripada mereka belum bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Karena mereka tidak puas dengan kemerdekaan yang sudah diperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ayat ini mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau di dalam Yesaya 41 ayat 10, ketika kemerdekaan itu ada dan kita sudah memilikinya, jangan lagi takut dengan segala bentuk jajahan-jajahan yang ada di dalam kehidupan ini. Apa itu jajahan? Iblis selalu menjajah kehidupan orang-orang yang percaya. Dia tidak rela kalau kita ini sudah dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu. Tidak rela kalau kita itu memperoleh damai sejahtera yang abadi daripada Allah. Tidak rela kalau kita ini hidupnya benar-benar nantinya menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan iblis tidak suka kalau hidup kita hidup dalam kebenaran. Untuk itu Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, dikatakan janganlah takut. Berapa banyak anak-anak Tuhan termasuk saya, kadang-kala mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Ketakutan akan masa depan anak-anak kita. Ketakutan akan bagaimana caranya melayani dengan baik. Ketakutan bagaimana gereja Tuhan mulai sekarang ini mengalami tekanan. Tapi Tuhan ingatkan, karena kita ini orang-orang yang merdeka, yang sesungguhnya sudah dibebaskan dari rasa takut itu. Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, sebab aku menyertai engkau. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di mana kita diberikan roh yang bukan seperti dunia, tapi roh yang bukan ketakutan, tetapi roh yang memberi kekuatan dan kemenangan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu dikatakan janganlah bimbang. Berapa banyak orang Kristen akhir zaman itu mengalami kebimbangan ketika mengalami kemerosotan ekonomi, ketika mengalami banyak hal tantangan bahkan sakit penyakit. Sehingga mereka bimbang, bagaimana ya, apa mungkin ya, apa bisa ya, sakitku apakah bisa disembuhkan ya. Saudara, Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Allah yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Allah yang sanggup berperkara di dalam kehidupan kita. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi pasti.
dan yang sakit disembuhkan. Dan engkau yang lemah dikuatkan Tuhan. Dan engkau yang tidak berdaya, engkau akan dijadikan pahlawan, kata Tuhan. Bapak Ibu, inilah penyertaan Allah di dalam hidup kita. Tidak seperti itu saja. Ayat yang seterusnya di dalam Yesaya 40 ayat 10. Bahkan aku akan menolong engkau. Saudara sadar maupun gak sadar, kita ini orang yang lemah walaupun kita hidup di dalam Tuhan. Berapa banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh iman, mereka mengalami kelemahan hidupnya. Mereka mengalami tantangan dan tekanan dan lalu menjadi lemah. Tapi dikembalikan imannya, dikembalikan kepercayaan, keyakinannya karena Roh Kudus ada di dalamnya. Maka dia tetap kuat. Hizkia seorang raja yang luar biasa. Ketika dia mengalami kesakitan, dia mengalami sesuatu yang menjadi tekanan hidupnya. Lalu Tuhan melalui nabi yang disampaikannya kepada Hizkia bahwa engkau akan mati. Hizkia menghadap ke dinding. Dia minta pengampunan, dia minta pemulihan. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatan yang daripada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada hal yang luar biasa menjadi penolong. Ingat Daud. Ketika dia hidup di dalam kebesaran Allah. Lalu dia mulai jatuh dengan dosa. Sampai-sampai sangat mengerikan sekali. Istrinya ditiduri oleh anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Dan kerajaannya menjadi perpecahan karena rebutan. Tapi ya Daud tetap mempercayakan Allah itu menjadi penolongnya. Lalu dia memperoleh kasih karunia. Banyak cerita-cerita Alkitab yang menjadikan kita kuat. Yusuf mengalami kegagalan di dalam hidupnya seakan-akan Tuhan itu jauh. Bukankah dia selalu berharap kepada Tuhan? Namun hidupnya selalu mendapatkan tantangan dan tantangan dan tantangan dan tantangan dan tantangan dan sulit untuk mereka terima. Tapi Yusuf, orang yang melekat, yang hidup dalam kebenaran Allah. Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan dan menjadikan dia orang yang hebat pada zaman itu. Bapak Ibu banyak sekali. Banyak sekali contoh-contoh Alkitab orang-orang yang betul-betul menikmati kemerdekaan yang sejati. Ketika dia hidup di dalam kemenangan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku. Bukan kita yang memegang Tuhan. Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, kita bisa capek, kita bisa mengalami kelelahan. Lalu kita terlepas karena banyak badai, banyak tekanan yang menjadikan kita tidak mampu untuk berpegang pada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, tangan yang kuat itu tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan kita di dalam permasalahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada kisah seorang anak kecil bersama ayahnya. Ketika anak ini mulai bermain-main bersama teman-temannya, lalu tanpa disadari anak ini lari dan mengejar mainannya yang agak jauh. Dan anak ini terlepas dari tangan orang tuanya. Dan anak ini mulai jatuh. Dan anak ini mulai jatuh. Dan mengalami sakit. Tetapi ketika orang tuanya tahu bahwa anak ini anak yang terlalu aktif. Dan suatu saat mereka sekolah. Anak ini tanpa melihat bahaya kanan kiri. Biasanya kalau menyeberang pun lari. Lalu orang tua yang baik ini,
dia tidak membiarkan anaknya memegang dia, tapi dia memegang tangan anak itu, agar anak itu bisa dituntunnya untuk menyeberang jalan yang cukup ramai, dan anak itu boleh nyampe dengan selamat. Itulah seperti gambaran Bapak kita. Di dalam keramaian daripada dunia ini, engkau tidak akan sendirian, engkau tidak akan dibiarkan. Karena tangan Tuhan selalu memegang engkau. Bapak Ibu, kalau tangan Tuhan memegang kita, Tuhan berkata, yang membawa kemenangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sesungguhnya kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Surga itu ada di tangan kita. Damai sejahtera yang daripada Allah ditinggalkan dalam hidup kita. Berkat-berkat yang limpah dicurahkan dalam hidup kita. Tetapi berapa banyak kemenangan-kemenangan itu terlewat begitu saja sehingga kita tidak bisa menikmati dengan baik. Kebebasan-kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kadang-kala kita nggak bisa menikmati kebebasan dan kebenaran dan kemerdekaan itu dengan baik. Karena apa? Karena kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Untuk itu malam ini, janganlah kita berjuang dengan diri sendiri Bapak Ibu di dalam dunia ini. Mari kita berjuang bersama dengan Allah untuk melakukan perkara besar. Kita tidak akan mampu untuk memberitakan kabar baik sampai ke seluruh ujung bumi. Kita tidak bisa mampu untuk menyampaikan itu kepada keluarga. Kita tidak bisa menyampaikan itu pada saudara-saudara. Kita tidak bisa menyampaikan pada sahabat-sahabat kita, bahkan lingkungan kita. Tanpa melibatkan Tuhan, kita akan sulit untuk melakukan. Tetapi percayalah, ketika firman itu ada di dalam hidup kita, ketika kebenaran itu terus kita pakai, saya terlalu yakin perjuangan kita sampai titik terakhir Tuhan panggil, Tuhan jadikan berhasil dalam hidup kita. Tuhan suka bahwa kita benar-benar menjadi orang yang merdeka secara sejatinya Tuhan. Oh, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan Bapak Ibu di dalam segala aktivitas kita. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kita melakukan itu, kita akan sia-sia menjadi orang yang percaya. Karena kita hanya cukup merdeka, terima Tuhan Yesus. Dan kita berkata, aku sudah selamat. Enggak. Terima Yesus itu mengalami sebuah perubahan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu harus diisi sampai kemerdekaan itu terjadi sejatinya dalam hidup kita. Malam ini kita perlu untuk berdoa untuk Indonesia. Agar Indonesia benar-benar dijauhkan dari setiap penjajahan-penjajahan yang bukan lagi nampak seperti zaman dahulu. Tetapi tekanan-tekanan hal yang bukan daripada Allah. Sehingga bangsa ini tidak bisa damai. Sehingga bangsa ini tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Juga demikian anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan berdoa banyak untuk anak-anak Tuhan. Agar anak-anak Tuhan tetap menikmati kemerdekaan. Tetap mempertahankan kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Anda diberkati malam ini. Oh haleluya. Saya berharap sekali Bapak Ibu. Anda semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Anda sungguh-sungguh menjadi manusia yang merdeka. Merdeka sejati daripada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Anda diberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Kau baik Tuhan. Kau ajaib. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kau yang telah membebaskan kami dari segala kutuk maut. Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kebebasan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi tabir-tabir yang harus kami lewati. Karena Tuhan sudah melepaskan kutuk di dalam hidup kami. Kami benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Tuhan tolong agar kami dapat melakukan kemerdekaan ini dengan baik.
layakkan kami untuk terus belajar, untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka dari Tuhan. Orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Yang tidak lagi di dalam perhambaan dosa. Kamu memberkati kami semua Tuhan. Memberkati gereja-Mu di tempat ini. Bila gereja ini sungguh menjadi gereja. Menjadi pewarta daripada kerajaan Allah. Berkati gembala sidang tempat ini. Berkati para aktivis tempat ini Tuhan. Dan berkati umat-Mu agar mereka semakin hari semakin menikmati kemerdekaan sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah untuk malam ini kami akhiri persekutuan kami. Kami akan memperoleh berkat daripada Allah Bapa di surga. Berkat daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Terus menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Bahkan sampai pada saatnya Tuhan datang kembali. Kami akan peroleh berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.